Ramadan 1444 Hijriah memberi berkah bagi dua pemuda asal Radu Pangger Kota Probolinggo, Yusak dan Erwin. Lampion kaligrafi berbahan paralon buatan mereka banyak dipesan. Mereka memproduksi lampion paralon kaligrafi di rumah Yusak, tepatnya di Jalan Serma Abdurrahman, Gang 9, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan. Keduanya duduk di lantai memproses satu demi satu step pembuatan lampion. Di samping mereka ada sebuah rak tempat lampion yang selesai dibuat. Ada beberapa macam, mulai dari lampion kaligrafi tunggal, kaligrafi lafaz Allah dan Muhammad, sampai lampion hias yang bukan kaligrafi. Ditemui di hari keempat Ramadan, Minggu 26 Maret 2023, mereka berdua tengah asik membuat lampion kaligrafi. Peralatan seperti bor, amplas, dan obeng bergantian mereka pegang. Sedangkan bahan utama yang mereka gunakan adalah paralon. Proses pembuatan per satu lampion kaligrafi hanya memerlukan beberapa jam. Yusak bertugas mengeprint gambar sesuai pesanan, kemudian ia menempelkannya pada paralon, lalu menyablonnya. Selesai digambar, garis gambar dilubangi dengan bor. Sedangkan Erwin bertugas finishing, seperti merapikan bubuk paralon yang masih menempel, kemudian mengecat jika ada permintaan pelanggan. Lalu ia memberinya lampu, namun tugas keduanya kadang mengalir dengan melihat apa saja yang perlu mereka lakukan. Karena kemahiran keduanya, sehari mereka bisa membuat 10 lampion, itu pun di hari biasa. Sejak Februari 2023, pesanan sudah terhitung 600 lebih. Pelanggan mereka banyak memesan lampion kaligrafi. Menurut Erwin, hal ini terjadi karena menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Mereka sudah 4 tahun yang lalu memiliki usaha lampion dari paralon. Saat itu, ayah Erwin yang seorang penggali sumur menjadi inspirasi awal. Ayah Erwin sering membawa pulang paralon sisa pembuatan sumur bor. Daripada jadi barang bekas tidak terpakai, paralon itu dibuat sesuatu. Sejak itu, Erwin memiliki ide membuat lampion. Kemudian ia mengajak Yusak. Kedua pemuda itu merupakan mantan pembuat tato. Maka untuk seni melukis sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Awal produksi mereka bahkan menggunakan bahan seadanya, seperti cutter dan paralon bekas dari ayah Erwin. Kata Erwin, dulu ia harus memanaskan cutter pada api untuk dipakai membolongi paralon. Setelah cukup uang terkumpul, ia bisa membeli alat bor. Otodidak ia mempelajari kaligrafi. Menurutnya, ia akan sepenuh hati akan menggambar dengan tangan tanpa bantuan mesin. Itulah yang menjadikan lampion bikinan Erwin dan Yusak istimewa. Ternyata lampion bikinan mereka bisa melejit setelah 1 tahun berjalan. Sudah sejak kapan Mas buat kayak gini? Udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ide awal tuh kenapa kok? Ide awalnya ya dari ikut bapak itu gali sumur bor, karena pasti dapat sisa-sisa paralon gitu. Nah, dari sisa-sisa itu dibuat pertamanya yang pakai cutter, dipanasin ke kompor, terus laku-laku sedikit, ngumpulin uang buat beli bornya gitu. Hanya sampai sekarang jalan, alhamdulillah jalan sih gitu. Kalau belajar kaligrafinya sendiri berapa lama Mas? Dari kapan? Enggak belajar saya otodidak. Sementara menurut Yusak, ia bahkan jarang tidur. Jika pesanan meningkat, ia bahkan bisa tidur hanya 2 jam dalam sehari. Hal itu harus ia lakukan demi mengejar target. Dampaknya sih cuma kurang tidur aja. Sampai berapa jam kalau tidur? Tidurnya itu sekitar 2 jam 3 jam sehari kalau banyak pesanannya. Terus mengatasinya tuh gimana biar pesanan tidak melonjak, terus tidak keteteran gitu? Ya langsung diselesaikan saat itu juga. Yang pesanan sekiranya ada orderan langsung selesaikan. Jadi sistemnya cek set gitu ya. Berjam-jam Yusak dan Erwin duduk di lantai. Tentu saja ada kopi dan rokok yang menemani mereka. Setiap pesanan mereka menarget 2 hari, namun mereka juga membicarakannya dengan pelanggan. Setelah beres membuat pesanan, mereka mengemasnya. Pesanan pun siap diantar ke pelanggan. Nah, lampion bikinan Yusak dan Erwin ini sekarang juga sudah tersedia di beberapa marketplace. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.